semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Mansur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf atau alinea. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat paragraf. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paragraf. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai struktur paragraf. Yang kelima, yaitu saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh paragraf. Dan yang terakhir yaitu pola pengembangan paragraf. Ya, langsung saja di materi yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Secara umum, paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Menurut para ahli, menurut Arifin dan S. Amran Tasai, tahun 2006, halaman 125, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Yang selanjutnya, menurut Ahaidah dan kawan-kawan, tahun 1999, halaman 144, paragraf merupakan inti penuhangan dari buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis paragraf. Yang pertama, yaitu paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf deskriptif bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain. Paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera, seperti panca indera pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perapaan. Hal-hal yang digambarkan dari objek berupa ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian. Dalam jenis paragraf ini sering ditemui kata-kata atau frasa yang bermakna keadaan atau kata sifat. Contoh paragraf deskriptif yaitu sebagai berikut. Meja yang dibelikan ayah untuk Ari sebagai hari ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih dari 75 cm, lebarnya sekitar 50 cm, dengan panjang 1,5 meter. Meja yang berwarna coklat ini terlihat cocok dengan ruang belajar Ari yang sedikit gelap. Meja ini punya dua lemari, yang satu sebelah kiri dan satunya sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki membuat meja ini nyaman dipakai untuk belajar. Yang kedua yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan, tidak berunsur mengajak atau mempengaruhi, berupa paragraf yang informatif, artinya bisa memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Biasanya paragraf ini mempunyai rincian data yang jelas untuk mendukung informasi yang disampaikan. Contoh paragraf eksposisi. Organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat supaya dapat berjalan dengan baik, seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak dikarenakan mesin mobil dan komponen-komponen lainnya yang bekerja sama. Organisasi juga membutuhkan suatu komponen-komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok. Mereka inilah yang menggerakkan organisasi. Seperti pada sebuah mobil, bila satu tidak ada atau rusak, akan menghambat jalannya mobil, bahkan tidak dapat jalan sama sekali. Begitu pula dengan organisasi, semua pihak mempunyai fungsi dan tugas tertentu yang akan mengganggu jalannya organisasi. Bila salah satu dari mereka tidak ada atau tidak bekerja, bahkan bagian yang paling kecil seperti anggota pun sangat penting. 3. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni dirangkai dalam urutan waktu, baik berupa alur maju atau alur mundur.
berisi tentang peristiwa yang menceritakan suatu perbuatan atau tindakan, mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Pada paragraf ini, ciri yang paling mudah ditandai yakni terdapat cukup banyak kalimat langsung, serta penulisannya mempunyai gaya yang kreatif dan berestetika sehingga bisa membuat bacaannya semakin menarik. Contoh paragraf narasi. Stefanus dilahirkan di Ulm di Württemberg, Jerman, sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart. Bapaknya bernama Stefanus Lukas, seorang penjual ranjang bulu yang kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia, dan ibunya bernama Maria. Mereka menikah di Stuttgart, Watkernstadt. Keluarga mereka keturunan Yahudi. Stefanus disekolahkan di sekolah Katolik dan atas keinginan ibunya dia diberi pelajaran biola. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yakni kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Contoh paragraf di argumentasi. Biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetapi tetap saja para murid harus membayar beberapa biaya untuk keperluan sekolah, seperti baju, buku, dan lain-lain. Makanya biaya pendidikan ini tidak hanya sebatas pada sekolah dasar saja, tetapi hingga di perguruan tinggi. Bahkan biaya untuk menempuh pendidikan di kampus amat sangat mahal karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada perguruan tinggi. Banyak anak-anak yang sudah lulus dari SMA lebih memilih untuk mencari pekerjaan daripada melanjutkan di perguruan tinggi. Akibatnya pendidikan di Indonesia tidaklah merata dan hanya terkonsentrasi kepada orang yang mampu saja. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, pendidikan tinggi hanyalah sebuah angan. Yang kelima yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Contoh paragraf persuasi yaitu pendidikan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Dengan pendidikan kita bisa mendapatkan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Pendidikan juga dapat mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bisa diraih dengan belajar yang giat, baik di sekolah, di rumah, maupun tempat-tempat lain. Bila kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia, karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Akibatnya tidak dapat menggapai cita-cita. Oleh sebab itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai cita-cita. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur paragraf. Yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 5. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf. Yang pertama, klimaks atau anti klimaks. Pengertian dari pola klimaks adalah paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa tertinggi atau puncaknya dari seluruh tulisan. Sedangkan pengertian anti klimaks merupakan alternatif dari ide cerita yang dengan intens cerita yang akan menuju puncak tetapi
terdapat ide baru yang menurunkan intens cerita menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Contoh pola pengembangan paragraf klimaks antiklimaks. Pola pengembangan paragraf yang kedua yaitu sudut pandang. Pola sudut pandang adalah improvisasi paragraf yang berlandaskan pada sudut pandang yang berhubungan dengan letak atau lokasi sebagai penulis. Narasi pada pola pengembangan ini tentu seperti saat menulis sebuah diari, di mana penulis bisa menulis pandangannya tentang sebuah gagasan atau hal yang sudah ada pada dirinya. Berikut contoh pola pengembangan paragraf sudut pandang. Yang ketiga yaitu pola pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan. Penjelasan tentang perbandingan adalah pola pengembangan paragraf yang berusaha memperhatikan persamaan dua entitas atau lebih secara teliti. Sementara pertentangan merupakan pola yang mencermati pertentangan dua buah entitas atau lebih dengan kritis. Berikut contoh pola pengembangan perbandingan dan pertentangan. Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf. Yang keempat yaitu analogi. Analogi ialah pola pengembangan paragraf dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. Selanjutnya pola pengembangan paragraf yang kelima yaitu pola kausalitas. Pada pola ini didasari pada pernyataan sebab akibat. Pola pada paragraf ini menjadikan sebab sebagai ide utama, sementara akibat akan berperan sebagai detail pengembang paragraf. Berikut contoh pola pengembangan pola kausalitas.
Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf yang keenam, yaitu generalisasi. Pada pola pengembangan paragraf ini, generalisasi berguna sebagai kesimpulan dari setiap apa yang dilogikakan yang bersumber pada informasi atau fenomena yang tadinya khusus menjadi umum atau sebaliknya. Berikut contoh pola pengembangan paragraf generalisasi. Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf yang ketujuh, yaitu klasifikasi. Pengertian pada pola klasifikasi merupakan upaya untuk mengkategorikan hal apapun yang ada, di mana hal tersebut mempunyai kemiripan dari satu hal dengan yang lainnya. Ini menjadikan setiap hal yang ada bisa memiliki jalinan ikatan dari satu dengan yang lain menjadi kesatuan yang padu. Berikut contoh pola pengembangan paragraf klasifikasi. Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf yang ke-8 atau yang terakhir, ini dia definisi luas. Pada pengembangan paragraf ini menjelaskan tentang ide yang abstrak atau terminologi yang bisa membuat konflik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Berikut contoh pola pengembangan paragraf definisi luas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.